Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ajeng Indra Nurjaman dari kelas 2D Pendidikan Jasmani, NPM 192191127 Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi atau menjelaskan materi yang saya pahami tentang pengertian kurikulum, pengertian pembelajaran, kaitan kurikulum dan pembelajaran, perbedaan kurikulum dan pembelajaran, serta hubungan kurikulum dan pembelajaran. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum penjas. Yang pertama, ada pengertian kurikulum. Istilah kurikulum memiliki tafsiran yang dirumuskan oleh para ahli dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai sekarang. Tafsiran-tafsiran tentang pengertian maupun definisi kurikulum tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, karena sesuai dengan titik berat inti dan menurut pandangan dari para ahli atau para yang bersangkutan gitu. Kurikulum dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya ditempuh atau berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dalam pendidikan, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik atau peserta didik untuk memperoleh ijazah. Kurikulum sebagai program pendidikan harus mencakup, yaitu yang pertama sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan. Yang kedua, ada pengalaman belajar atau kegiatan belajar. Yang ketiga, ada program belajar atau plan for learning untuk siswa. Yang keempat, ada hasil belajar yang diharapkan. Adapun 4 dimensi tentang konsep dan teori kurikulum yang menjadi acuan dalam pengertian kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai ide. Jadi, kurikulum adalah sebagai ide untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru untuk mengajar para siswanya. Yang kedua, ada kurikulum sebagai suatu rencana tertulis tentang pembelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai proses kegiatan belajar mengajar. Jadi, kurikulum sebagai proses kegiatan belajar mengajar itu adalah semua kegiatan atau semua rencana yang tersusun di dalam kurikulum harus terlaksana untuk kegiatan belajar mengajar yang diinginkan oleh para siswa. Kemudian ada kurikulum sebagai hasil belajar. Dari semua itu pasti ada kurikulum itu adalah hasil yang maksimal dari proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar siswa dapat belajar. Dari sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian ada kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum memuat isi dan materi pembelajaran. Kurikulum ialah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Dan kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran yaitu merupakan suatu kombinasi yang tersusun dari beberapa unsur, yaitu manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Masing-masing unsur tersebut memiliki peranan yang sangat penting. Jadi dari semua unsur itu semuanya saling berkaitan. Kemudian ada perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Perbedaan antara kurikulum, pembelajaran, dan hubungan dari keduanya merupakan pembahasan yang cukup banyak diperbincangkan.
Namun pada umumnya para ahli lebih senang menyederhanakan perbedaan definisi kurikulum dan pembelajaran dengan menggunakan istilah apa dan bagaimana. Kurikulum lebih menekankan pada apa yang diajarkan, sementara pembelajaran lebih banyak menekankan pada bagaimana mengajarnya. Untuk itu, kurikulum lebih banyak berisikan pembahasan tentang program, perencanaan, dan pengalaman belajar. Sedangkan pembelajaran lebih banyak bagaimana kita mempelajari hal tersebut supaya kita bisa. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada materi yang saya kurang pahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.